Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, program studi PG PAUD. Kami akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, saya mau tanya dahulu nih, apa pengertian dari teknologi? Nah, jadi teknologi itu adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba teknologi. Jadi teknologi itu bisa sebagai media dalam pembelajaran anak di zaman sekarang. Seperti itu. Karena setiap apa yang diciptakan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut, bagaimana cara kita memperkenalkan kepada anak supaya anak bisa memahami bahwa teknologi itu penting hanya untuk hal-hal yang penting. Di zaman sekarang, anak itu perlu sekali untuk diperkenalkan dengan teknologi seperti gadget, laptop, komputer, dan sejenisnya. Jika anak itu telah dikenalkan dengan teknologi, anak itu akan menjadi individu yang kompeten dan mandiri. Jadi anak tidak akan lagi bergantung dengan orang sekitar, bahkan anak sudah mandiri pada usia 3 tahun. Jadi anak itu sudah bisa pakai baju sendiri, mandi sendiri, tidur sendiri. Nah, nanti di usia 4 tahun sudah total mandiri karena tidak lagi tergantung pada orang-orang dewasa. Nah, ini ada sebuah riset nih pada tahun 1998. Jadi anak prasekolah itu dengan akses komputer, mereka itu cenderung memiliki pengetahuan umum dan kemampuan bahasa yang baik. Penggunaan komputer itu juga berhubungan dengan peningkatan prestasi akademis pada anak usia sekolah. Karena teknologi itu sebenarnya memberi manfaat untuk anak. Seperti untuk anak usia 3-6 tahun, mereka akan terlengkapi dengan ruang belajar, yaitu menggambar dan mendesain. Dari sisi hiburan, penggunaan games, video, atau musik akan menjadi ruang bagi anak untuk belajar secara lisan, mengasah otak, dan panca inderanya. Karena nih, kebutuhan teknologi menjadi bahan pembelajaran bagi mereka agar lebih terasah kemampuannya. Orang tua itu tidak perlu takut ketika anaknya hanya terpaku pada gadgetnya atau mengalami kecanduan yang membuat mereka malas belajar. Jadi semua itu tergantung pada cara bagaimana kita memperkenalkan teknologi pada anak. Bagaimana cara kita menstimulasi teknologi kepada anak kita. Nah, dan seberapa butuh mereka terhadap teknologi. Hanya kebutuhan-kebutuhan saja ketika mereka diperkenalkan dengan teknologi. Namun harus dengan batasan dan aturan sesuai. Sekarang kita lihat nih, ada beberapa pengaruh positif teknologi komputer untuk anak usia dini. Yang pertama, stimulasi bagi perkembangan antara koordinasi mata dengan kecepatan gerak tangan. Jadi sangat baik ya untuk anak diperkenalkan semacam komputer lah. Yang kedua yaitu menstimulasi bagi perkembangan motorik halus anak, khususnya daya rangsang pada anak agar anak dapat melatih kemampuan berpikir untuk lebih kreatif. Kemudian ada
mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kemudian mendorong anak untuk belajar selain metode verbalitas dalam kata-kata tertulis atau lisan belaka. Jadi tidak hanya mungkin orang tua yang berbicara, komputer seperti ini, komputer seperti ini. Jadi anak bisa menggunakannya secara langsung. Kemudian komputer dalam proses belajar akan melahirkan suasana yang menyenangkan bagi anak. Ya, karena komputer itu kan seperti gambar. Nanti anak itu bisa belajar dari gambar, dari video-video yang mereka lihat. Kemudian anak dapat menjadi lebih tekun dan terpicu untuk belajar berkonsentrasi. Betul sekali. Kemudian anak dapat mempunyai bekal persiapan yang pasti memasuki gerbang perguruan tinggi. Jadi ketika kecil sudah dilatih untuk seperti memakai komputer, memakai laptop. Nanti ketika anak itu sudah SD, SMP, SMA, karena kan mencernanya sudah baik, mencerna materinya, jadi anak itu lebih paham, lebih mengerti sejak usia dini seperti apa penggunaan laptop, seperti apa nanti kalau misalnya berlebihan memakainya gitu. Kemudian komputer dapat juga digunakan untuk mempermudah menunjukkan pengetahuan. Jadi dengan komputer anak itu bisa belajar lebih banyak, dengan gadget juga belajar lebih banyak, lebih paham, karena di sana itu banyak sekali mungkin materi-materi atau mungkin pengetahuan-pengetahuan yang anak itu belum tentu mengetahui. Nah, sekarang pengaruh negatifnya nih. Pengaruh negatif terhadap teknologi komputer bisa juga sih untuk gadget, laptop, komputer, apalagi ya mungkin banyak sekali teknologi zaman sekarang untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu komputer dapat mengakibatkan mata pada anak menjadi sakit apabila terlalu lama di depan komputer. Ya, betul sekali. Sering sekali mungkin mendapati anak-anak yang sampai matanya merah atau mungkin pusing. Itu diakibatkan mungkin terlalu lama dalam pemakaian teknologi tersebut. Karena cahaya dalam teknologi itu akan mempengaruhi mata dan otak ya. Ketika anak diperkenalkan dengan semacam laptop, HP, komputer, nah orang tua ataupun guru ataupun pengasuh tidak lepas ya tidak lepas. Jadi orang tua atau pengasuh itu atau guru itu harus kita lihatlah anaknya bermain laptop seperti apa, mendampingi ya anak, istilahnya jangan ditinggal-tinggal lah ketika anak sedang bermain seperti laptop, HP gitu. Yang kedua yaitu komputer juga dapat mengakibatkan anak malas belajar apabila anak mengenal permainan game online. Nah, di situ bagaimana mendampingi anak ketika sedang bermain laptop, komputer, HP dan sebagainya itu sangat penting, karena ketika mungkin sekelibet gitu nggak kelihatan anak ternyata punya game online yang membuat mereka tuh seru ini daripada belajar mending main laptop aja, daripada belajar mending main HP aja lebih seru. Nah, perlu pengawasan yang ketat dari orang tua ataupun guru ataupun pengasuhnya. Nah, yang ketiga itu kemungkinan besar anak mengkonsumsi permainan yang menonjolkan unsur-unsur kekerasan tanpa sepengetahuan orang tua. Seperti tadi yang saya bilang, perlu pengawasan yang ketat dari orang tua ataupun pengasuh ataupun gurunya. Kemudian yang 4, anak akan kehilangan waktu bermain dengan teman seusianya yang akan menjadikan kurangnya keseimbangan kehidupan sosial anak tersebut.
Jadi ketika dia sudah asik bermain laptop, bermain HP, dia akan lupa temannya siapa, karena dia merasa lebih seru dengan laptopnya, lebih seru dengan HP-nya. Jadi yang seharusnya anak usia dini itu bermain, mungkin bermain kelereng, bermain bola, karena dia sudah kenal dengan HP, laptop, dan itu lebih seru, ya mereka akan lupa dengan temannya. Nah, ini bagaimana cara orang tua untuk bagaimana cara orang tua memperkenalkan teknologi anak dengan baik. Selanjutnya yaitu anak juga menjadi malas belajar karena banyak waktu yang dihabiskan di depan komputer sehingga mengakibatkan prestasi akademiknya menurun. Ya, jadi mungkin agar terhindar ya dari anak mungkin yang jadi seperti malas belajar, kita perlu memberi konsekuensi waktunya lah. Mungkin boleh main laptop, boleh main HP 1 jam aja ya, sampai di angka 5. Ketika jarum pendek sudah lebih di angka 5, berarti sudah berhenti main laptopnya, sudah berhenti main HP-nya. Nah, ketika anak tidak menuruti, boleh dikasih mungkin hukuman kecil lah, mungkin tidak kasih uang jajan atau bagaimana. Jadi perlu ada konsekuensi, perlu ada kesepakatan dengan anak agar anak juga bisa terlatih untuk tepat waktu, terlatih untuk bisa tidak ingkar janji gitu. Kemudian yang keenam itu akses internet juga akan berdampak negatif, walaupun sesungguhnya mampu mengakses internet adalah awal yang baik bagi pengembangan wawasan anak. Anak akan terancam dengan banyaknya informasi buruk yang membanjiri internet. Nah, ini juga perlu waspada. Jadi orang tua benar-benar harus menemani anaknya ketika sedang bermain laptop atau HP. Harus dalam pengawasan orang tua. Kemudian mengganggu kesehatan, misalnya repetitive stress atau strain injury, kelelahan mata dan sakit kepala, sakit punggung dan leher dan lain sebagainya. Ya, itu tergantung bagaimana pola kita dalam menstimulasi anak untuk mengenal komputer. Ya, tetap ingat waktu, tetap anak juga harus diajak untuk bersosialisasi dengan temannya, sehingga anak tidak kecanduan atau tidak terpengaruh selalu kepada teknologi zaman sekarang. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.